Iya, ya selamat datang sekali lagi bagi mereka mungkin yang menonton atau mengikuti kita secara offline di dalam Facebook atau YouTube. Alright, sekali lagi saya mendorong Anda untuk sharekan linknya kepada teman-teman Anda, keluarga Anda supaya mereka juga akan mendapat firman Tuhan atau menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah sangat-sangat penting. Kita harus selalu mendengar firman Tuhan ya. Sama ada kita mendengar dari handphone kita atau daripada buku Alkitab, ya, yang penting kita baca, kita dengar, ya. Karena dalam buku Wahyu 1 ayat 3 berkata, orang yang membaca, orang yang mendengar dan orang yang melakukan firman Tuhan itu akan diberkati. Jadi kalau Anda mau diberkati, diberkati maksudnya Tuhan memberkati kita bukan saja memberkati secara keuangan, harta benda, tapi diberkati untuk menjadi dewasa, bertumbuh dalam Tuhan dengan segala apa yang Tuhan mau lakukan, perlindungan, kemakmuran, ya dia pelihara kita dan semuanya itu Tuhan akan berikan dalam hidup kita saat kita menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Malam ini saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada dari dalam khotbah yang saya akan sampaikan, saya mau baca dari Kejadian pasal 6 dari ayat 1 sehingga ayat 9. Jadi kalau ada Alkitab buka ya, di dalam Kejadian Genesis 6 verse 1 to 9, Kejadian 6 ayat 1 hingga ayat 9. Mari kita baca. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amen. Malam ini saya kongsikan firman Tuhan bertajuk bagaimana jika akhir itu terjadi sekarang. What if the end is now? Bagaimana jika akhir itu terjadi sekarang? Kadang-kadang kita perlu memikirkan hal yang akhir untuk membuatkan hidup kita sekarang itu berubah. Pandangan kita, cara hidup kita, matlamat kita, tujuan kita, our inner intention, ya, pemikiran kita semuanya akan mengalami transformasi kalau kita memikirkan hal yang kemudian. Jadi hal yang akhir, bagaimana sekiranya akhir itu terjadi sekarang, ini berbicara tentang um, akhir zaman, pengakhiran segala sesuatu. Kita berpikir kadang-kadang, kita perlu berpikir kadang-kadang, ya, adakah kita ini siap untuk bertemu dengan Tuhan? Adakah kita siap
untuk dipanggil Tuhan untuk pulang. Buku Amos 4 ayat 12 berkata, sebab itu demikianlah aku akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Di zaman Nabi Amos ini, Tuhan mengirim Nabi Amos kepada Israel, ya bangsa Israel, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, karena sewaktu itu bangsa Israel sudah murtad, bangsa Israel berdosa, bangsa Israel ya berpaling dari Tuhan, menyembah berhala, dan banyak dosa dan kejahatan yang mereka lakukan, sehingga Tuhan berkata, aku akan menghapuskan kamu. Jadi karena itu Tuhan memberitahu mereka bahwa ya kebinasaan itu akan datang, penghukuman Tuhan akan datang ya daripada pemberitaan firman oleh nabi-nabi, menubuatkan kepada mereka, menyatakan apakah rencana Tuhan untuk membinasakan, memusnahkan mereka. Jadi Tuhan dari Amos ini berkata, karena kata Tuhan, aku akan melakukan ini kepadamu, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Nah, ini berbicara juga tentang hari ini, tentang kita saudara-saudara. Kita mendengar firman Tuhan sudah bertahun-tahun, kita sendiri baca Alkitab, kita tahu nubuatan-nubuatan firman Tuhan tentang akhir zaman. Kita tahu bahwa apa yang dinubuatkan Tuhan itu akan terjadi dan akan datang. Jadi firman ini pas untuk kita yang berkata, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Adakah kita siap, saudara-saudara? Adakah kita memiliki perasaan keyakinan iman, keyakinan tentang keselamatan kita? Kita berada sebenarnya sudah berada di akhir zaman, saudara. Saya percaya pengangkatan itu atau rapture akan terjadi bila-bila, karena doktrin tentang rapture atau pengangkatan itu adalah itu akan terjadi bila-bila. Dalam bahasa Inggris kata imminent, is imminent, maksudnya itu boleh terjadi bila-bila saja, saudara. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita dalam Lukas 21 ayat 5 hingga 36 yang menyatakan bahwa akhir zaman inilah yang akan terjadi, dan sebenarnya segala tanda-tanda yang dinyatakan dalam firman Tuhan itu menyatakan kepada kita bahwa kita sedang berada atau hidup di akhir zaman. Nah, saya mau bawa kita, saya baca tadi buku Kejadian pasal 6 tentang kehidupan Nuh, Nabi Nuh atau Noah. Karena apa yang kita akan alami di akhir zaman itu sama seperti apa yang Nabi Nuh sudah alami di dalam zamannya. Tapi kita tahu cerita Nuh itu bahwa dia selamat dengan keluarganya, selamat daripada kebinasaan yang dibawa oleh bah yang besar atau banjir yang besar yang terjadi di seluruh dunia, karena Tuhan menghapuskan segala yang bernafas, segala yang dia telah ciptakan karena kejahatan di dalam dunia. Ini di zamannya Nuh. Apa yang Nuh lakukan, hidup yang dia hidupi itu menyelamatkan dia. Jadi saudara-saudara, respon Nabi Nuh kepada Tuhan itu barangkali akan menjadi hikmat kita yang akan menyelamatkan kita pada hari ini. Hari kita ini sama seperti hari Nuh, dan sebenarnya lebih jahat daripada zaman Nuh sebenarnya. Karena ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan hari ini yang mereka tidak lakukan di dalam zaman Nuh. Tapi pada waktu zaman Nuh itu memang kejahatan yang besar dia panggil. Dia sebutkan kejahatan yang besar. Tapi kejahatan yang besar, hari ini kejahatannya lebih besar daripada kejahatan di zaman Nabi Nuh. Apakah terjadi sekiranya penghukuman Tuhan ataupun kebinasaan yang Tuhan akan bawa itu terjadi sekarang? Apakah terjadi kepada kita apabila pengangkatan itu terjadi? Apa yang akan terjadi apabila kedatangan Yesus yang kali kedua itu
terjadi pada hari ini? Apakah kita pikir kita akan selamat? Adakah kita layak? Adakah kita sudah siap? Banyak orang akan kehilangan ini. Dan banyak orang akan tidak dapat diangkat atau dibawa oleh Tuhan karena mereka sudah menjadi malas dalam rohani. Dan berpikir bahwa kejadian ini atau akhir zaman itu masih jauh lagi. Barangkali ada orang masih berpikir, oh saya masih muda. Jadi akhir zaman tidak akan terjadi di zaman saya karena saya masih muda. Mungkin kalau saya sudah tua, 70-80 tahun, mungkin saya sudah meninggal. Barangkali akhir zaman akan terjadi. Ada orang berpikir seperti ini. Oh, musibah tidak akan datang. Oh, kebinasaan tidak akan terjadi. Karena saya masih kuat. Karena saya masih sehat. Karena saya masih banyak uang. Saya masih bagus pekerjaan. Bisnis saya masih lagi bagus dan masih lagi diberkati dan bertambah. Jadi manusia berpikir sedemikian. Tapi saudara, ya tidak salah kalau kita berpikir untuk diberkati, tapi kita harus lihat firman Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan kepada kita segala tanda-tanda akhir zaman. Dan kita melihat dengan jelas bahwa tanda-tanda sekarang ini sedang digenapi. Nah, malam ini saya kongsikan sedikit tentang zamannya Nuh atau Noah. Yang pertama tadi saya baca dari ayat 1 hingga 9, itu berbicara tentang kondisi dunianya Nuh. Kalau kita tadi baca di ayat 5, dunianya Nabi Nuh itu adalah dunia yang besar kejahatan dia. Mari kita baca ayat 5 lagi. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ataupun dalam bahasa Inggris, every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ya, segala kecenderungan hatinya, apa yang dia pikirkan, itu selalu membuahkan kejahatan. Kejahatan saja yang lahir daripada pikiran mereka. Ini adalah zamannya Nabi Nuh. Besar kejahatan di dunia. Great wickedness. Great wickedness. Zaman Nuh. Itu adalah kondisi dunia Nabi Nuh pada zaman dia. Okay? Dari ayat 1 hingga ayat 8. Itulah Tuhan berkata dia mau menghapuskan. Di ayat 7 berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Saudara, apa yang Tuhan firmankan, katakan dia akan lakukan. Jadi jangan kita tunggu sehingga Tuhan mengucapkan sesuatu. Ya, lebih baik kita taat dan lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu kondisi atau keadaan dunia Nabi Nuh. Ayat 1 hingga ayat 8 atau ayat 9. Yang kedua, kondisi kehidupan Nuh di zaman atau di dunianya Nabi Nuh. Kita boleh baca itu dari ayat 9 hingga ayat 22. Ya, berbicara tentang kehidupan Nuh. Kita baca ayat 9. Katanya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada 3 perkara dalam hidup Nuh. Ada 3 kualitas kehidupan Nuh. 3 saja yang membuatkan dia selamat, yang membuatkan dia dikasihi Tuhan, disukai Tuhan. Ya, dan Tuhan melihat dia. Kalau kita baca di pasal 7 ayat 1. Tuhan melihat dia bahwa dia adalah orang yang benar. Hanya dia saja orang yang benar di zamannya Nuh. Jadi ada 3 kualitas. Yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar atau just. Orang yang benar di dalam istilah perjanjian lama, orang itu akan menjadi benar apabila dia melakukan
perintah-perintah Tuhan. Ini istilahnya perjanjian lama terutamanya di dalam bawah hukum Taurat Musa. Under the Mosaic law, you are declared righteous, you are declared just if you obey and you do all the law. Jadi Nuh itu dia berpegang kepada perintah Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan walaupun Musa belum datang. Hukum Musa belum datang, tapi di zaman mereka itu sudah ada perintah-perintah Tuhan dan orang yang hidup bagi Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan Nuh hidup seperti itu. Itulah dia menjadi orang yang benar atau just. Dia benar di hadapan Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Yang kedua, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Tadi kita baca di ayat 5 bahwa dunia Nuh itu besar kejahatan dia. Walaupun dunia itu dicemari dengan kejahatan, besar kejahatan yang berada di zamannya Nuh, tetapi Nuh hidup tidak bercela. Luar biasa. Ini sangat mendorong saya. Kita boleh hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang penuh kejahatan. Tetapi kalau kita buat keputusan untuk hidup bagi Tuhan supaya hidup kita tidak bercela, itu boleh saudara-saudara. Dan yang ketiga, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggris, and Noah walk with God. Noah walk with God. Dia hidup bergaul dengan Tuhan, maksudnya dia hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti Enoch. Enoch berjalan dengan Tuhan atau hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun dan Tuhan mengangkat dia. Dan dia tidak ada lagi karena Tuhan sudah angkat dia. Nabi Nuh, karena dia berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. 3 kualitas dalam kehidupan Nuh. Dia orang yang benar, dia orang yang tidak bercela, dan dia adalah seseorang yang hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kadang-kadang kehidupan Kristen ini kan begitu simple saja. Ya, tak perlu kita jadikan dia complicated. Tak perlu kita membuatkan dia susah-susah. Hari ini banyak orang Kristen mau tambah ini, mau tambah itu, mau tambah ini, mau tambah itu, membuatkan hidup Kristen sangat beban. Tapi sebenarnya kehidupan Kristen itu simple saja. Simple, datang kepada Yesus, percaya Yesus, hidup bergaul dengan Yesus. Simple saja, saudara. Hari ini banyaklah yang mau ditambah-tambah. Ini mau ditambah, itu ditambah. Ada lagi hari ini bawa lagi tradisi Yahudi, bawa lagi perayaan Yahudi, semua ditambahkan. Banyak orang Kristen hari ini ikut sabat lagi, sabat. Bukan mereka ini Seventh Day Adventist, tetapi dia mau sabat karena dia kata, kita pegang sabat, kita diberkati. Saudara, jelas dalam firman Tuhan bahwa itu sabat sudah dihapuskan karena Yesus sudah mati bagi kita. Dia menggenapi segala sesuatu. Haleluya. Itu topik yang lain. Nah, saudara, bukan itu saja yang Nuh lakukan, tetapi di ayat 22, ayat terakhir dalam Kejadian 6, katanya, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bukan saja Nuh ini orang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Tuhan, tetapi Nuh dia taat perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan perintahkan dia untuk membina satu bah yang besar atau satu batra yang besar. Nuh lakukan. Nuh memberitakan kepada orang-orang di sezamannya itu apa yang Tuhan perintahkan kepada dia dan katakan kepada dia bahwa dia akan menghapuskan segala yang bernafas yang dia ciptakan semua manusia. Dia memberitakan firman selama 100 tahun, saudara-saudara. Sambil dia membina batra yang besar, dia memberitakan firman selama 100 tahun, tapi tidak ada orang yang terima, tidak ada orang yang mendengar. Haleluya. Kita pergi kepada pasal 7 ayat 1. Yang ketiga saya mau kongsikan bahwa Tuhan memberikan suatu heavenly invitation, satu undangan surgawi. Tuhan memanggil kita, Tuhan mengundang kita. Kalau di sini dia panggil Tuhan menjemput kita, ya. Mengundang di sana, di sini menjemput. So God invites us and this is a heavenly invitation. Undangan ini datang dari sorga. Tuhan berkata di pasal 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu.
engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, walaupun Tuhan perintahkan Nuh membina suatu bahtera yang besar, tetapi Tuhan tetap memanggil Nuh dan mengundang dia untuk masuk, saudara. Nuh boleh saja membangun bahtera besar atau membina bahtera besar kepada Tuhan dan tidak masuk. Tuhan harus panggil Nuh masuk. Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 3:20 katanya, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, barang siapa mendengar suaraku dan buka pintu, aku akan masuk dan akan makan bersama dengan dia dan dia akan makan bersama dengan aku. Kita harus respon kepada Tuhan. Hari ini bukanlah kita membangun bahtera yang besar, tapi itu melambangkan keselamatan. Bangunlah diri kita, bangunlah hidup kita, bangunkan keluarga kita di dalam Tuhan, dalam rumah Tuhan, hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sehingga kita menjadi dewasa, mengenal Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Bangunlah diri kita, saudara. Tidak ada waktu yang harus kita sia-siakan. Tumpukan hidup kita untuk membangun diri kita di dalam Tuhan. Karena ada waktu di mana undangan ini akan berhenti, undangan dari sorga ini akan berhenti dan pintu sorga, pintu keselamatan, pintu anugerah, pintu kasih karunia akan tertutup, saudara-saudara. Mari kita baca dalam pasal 7 Kejadian ayat 16. Genesis 7:16. Katanya, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dan dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Ada waktu, saudara-saudara, panggilan Tuhan itu akan berhenti. Di dalam Matius 25 bercerita tentang 10 perawan yang 5 bijak dan yang 5 itu bodoh. Dan yang bodoh itu tidak membawa minyak lebih sehingga pelita mereka tidak menyala lagi. Dan mereka minta kepada 5 yang bijak itu. Tapi yang bijak itu berkata, tidak boleh karena kalau kami berikan minyak kami kepadamu tidak cukup bagi kami. Pergilah cari tempat lain, beli. Jadi mereka pergi, sementara mereka pergi membeli minyak, pengantin atau mempelai laki-laki datang dan yang bijak itu ikut bersama dengan dia dan masuk, ya. Dan katanya dan pintu ditutup. Jadi yang bodoh itu tidak dapat masuk. Saudara, dalam hidup ini kita harus pintar, berhikmat, bijak. Adalah bijak apabila kita bertobat dan terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Adalah bijak untuk kita hidup takut akan Tuhan. Adalah bijak untuk kita menyerah kepada Tuhan sehingga Tuhan membentuk dan mengubahkan kehidupan kita. Jangan tunggu sampai pintu tertutup, saudara-saudara. Pasal 7 ayat 21 hingga 24. Setelah pintu ditutup, Tuhan mula membuka segala mata air di bumi, di langit dan di bumi. Bukan saja hujan, tapi mata air di bumi, di bawah bumi juga dibuka oleh Tuhan sehingga air naik dengan cepat. Dan menutupi bumi sehingga gunung yang paling tinggi pun ditutupi bumi. Alright. Dan semua yang bernafas, manusia, hewan dan segalanya mati. Ayat 21, pasal 7, lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap, yang berkeriapan di bumi, serta manusia, serta semua manusia. 22, matilah segala yang ada nafas, hidup dalam hidungnya, nafas hidup dalam hidungnya segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Jadi Tuhan membinasakan semuanya. Kita renungkan, saudara, malam ini. Reflect. Apa
terjadi sekiranya Anda berada di dalam keadaan dan juga di dalam zaman Nuh. Apa yang Anda lakukan? Melihat Nuh membina satu bahtera yang besar, mendengar Nuh bercerita, memberitakan firman Tuhan tentang banjir yang akan datang. Saudara, saya terpikir, kenapa Tuhan memerintahkan Nuh untuk membina bahtera yang besar? Kan dia hanya 8 orang saja. Saya pikir bot yang sederhana pun sudah cukup untuk mereka. Dan binatang-binatang saya percaya yang dibawa Nuh itu pun tidaklah terlalu banyak kan. Saya terpikir, salah satu sebab kenapa Tuhan memerintahkan Musa untuk membina satu bahtera yang besar sebenarnya adalah untuk Tuhan boleh menyelamatkan sebanyak mana manusia yang boleh diselamatkan, yang mau meresponi panggilan Tuhan. Tapi ternyata saudara tidak ada yang respon. Hanya Nuh dan keluarganya saja selamat dan binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera. Saudara, jangan biar ini terjadi sekali lagi di zaman kita. Tuhan memanggil kita untuk datang kepada Dia, bertobat, terima Dia, percaya Dia. Jangan sampai kita ketinggalan dan kita akan binasa bersama dengan dunia. Saya mau baca ayat yang terakhir dalam Matius 24, ayat 37 hingga 39. Matius 24, ayat 37 hingga 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Satu hal yang terjadi apabila akhir zaman datang, pengakhiran datang, mungkin pengangkatan akan terjadi. Satu hal saudara yang kita harus ingat bahwa dunia akan tetap sama. Perasaan kita akan sama. Kita bangun pagi, siap pergi kerja, pergi sekolah, melakukan bisnis kita setiap hari sama saja saudara. Dan banyak yang tidak akan tahu bahwa pengakhiran sudah datang. Adalah penting untuk kita hidup selalu bersiap sedia. Hidup bergaul dengan Tuhan seperti apa yang dilakukan Nuh. Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, saya percaya, kalau kita menerima Tuhan, Dia memberikan kita kasih karunia, kekuatan, memenuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita untuk hidup benar, hidup tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Kita sangat diberkati hari ini karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dan apa yang Tuhan Yesus telah bekalkan kita hari ini. Ambillah peluang ini saudara-saudara, bertobatlah, ubahlah hidup kita. Jangan tunggu sampai esok. Jangan tunggu sampai minggu depan. Jangan tunggu sampai bulan depan. Jangan bilang, oh nantilah tahun depan. Oh nantilah kalau saya sudah habis sekolah. Oh nantilah kalau saya sudah cukup bekerja. Oh nantilah kalau saya sudah cukup kumpul uang. Oh nantilah kalau saya sudah berumur sedikit. Oh nantilah kalau saya sudah tua sedikit. Barulah saya bertobat dan terima Tuhan. Saudara, lakukan hari ini. Jangan tunggu. Supaya hidup kita diberkati dan kita memperoleh keselamatan. Amin dan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, malam ini firman-Mu mengingatkan kami Tuhan untuk selalu bersiap, untuk selalu bergaul dengan-Mu. Penting untuk kami hidup dalam kehidupan yang benar, di dalam kehidupan yang tidak bercela, dan di dalam kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Bapa, tolong kami. Ampuni kami dalam segala kekurangan kami, ampuni kami di dalam kesalahan kami, ampuni kami dalam setiap dosa yang kami lakukan. Tuhan, kami mau bertobat dan datang kepada Engkau, percaya Yesus, terima Yesus,
Kami mau meninggalkan dunia. Kami mau meninggalkan dosa. Kami mau meninggalkan kehidupan yang lama. Dan kami mau berjalan bersama dengan Yesus dalam hidup yang baru. Bapa, tolong kami. Mampukan kami. Berikan kami kekuatan-Mu. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup bagi Engkau, Tuhan. Ya Tuhan, supaya kami akan bersuka cita dengan penuh keyakinan menanti-nantikan kedatangan Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Saudara, ambil waktu malam ini, mungkin sebelum Anda tidur, berdoa. Dan berdoa kepada Tuhan. Bertobat. Terima Tuhan dalam hidupmu. Terima Yesus dalam hidupmu. Dan mulakan hidup yang baru. Tuhan akan dengar doamu. Tuhan akan dengar hatimu. Dan dia akan mengubahkan hidupmu. Amen. Shalom, kita akan jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Selamat malam.